Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Wulandari dengan NIM B1B1222047. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kekerasan Anak di Kabupaten Batanghari. Selanjutnya, fenomena yang diteliti dalam penelitian ini adalah tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan dan regulasi perlindungan anak, kasus kekerasan anak masih mendominasi dibandingkan di daerah lain. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun 2024 Kabupaten Batanghari mencatat angka tertinggi yaitu 60 kasus. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena tidak hanya berdampak fisik tetapi juga mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak secara jangka panjang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Batanghari, sebagai upaya untuk mencapai pengetahuan atau temuan baru mengenai penyebab kekerasan anak di kabupaten tersebut. Yang kedua, menguji dan membuktikan keterkaitan serta pengaruh antar faktor-faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan keluarga terhadap tingkat kekerasan anak sebagai kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya perlindungan anak dan kebijakan publik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apa faktor yang mempengaruhi tingkat kekerasan pada anak? Yang kedua, bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tingkat kekerasan pada anak? Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya karena mengintegrasikan beberapa faktor. Yang pertama ada faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kriminalitas, dan faktor norma sosial ke dalam satu model analisis kuantitatif yang menyeluruh. Sementara sebagian besar penelitian terdahulu hanya meneliti faktor tertentu secara parsial atau menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer dari 100 responden di lapangan. Hal ini memberikan gambaran yang lebih aktual dan kontekstual mengenai kekerasan anak di Kabupaten Batanghari, yang sebelumnya belum banyak diteliti secara mendalam. Selanjutnya, kecenderungan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada satu jenis kekerasan, seperti kekerasan seksual, atau pada faktor-faktor tertentu saja, seperti kemiskinan atau pengangguran. Selain itu, banyak studi yang dilakukan di wilayah lain, seperti Mandailing, Natal, NTB, dan Serang, bukan di Kabupaten Batanghari. Metodologi yang digunakan pun seringkali bersifat kualitatif, atau hanya menggunakan data sekunder, sehingga belum banyak yang menyajikan data primer yang relevan dengan dinamika lokal yang terkini. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini dibagi menjadi hipotesis simultan dan parsial. Secara simultan, penelitian ini mengajukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor ekonomi, faktor pendidikan, kriminalitas, dan budaya atau norma sosial terhadap tingkat kekerasan anak. Secara parsial, masing-masing variabel terhadap tingkat kekerasan anak. Secara parsial, masing-masing variabel diuji apakah memiliki pengaruh signifikan terhadap kekerasan anak. Hipotesis ini dirumuskan untuk diuji menggunakan analisis statistik regresi linear berganda dan struktur equation modeling. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif korelasional. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Batanghari dengan populasi sampel yang pertama ada orang tua, guru, dan tokoh masyarakat.
Sampel sebanyak 100 responden ditentukan menggunakan teknik proporsional stratified random sampling. Instrumen utama berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji korelasi version, regresi linear berganda, dan SEM dengan bantuan software dan Smart VLS 4 untuk mengukur hubungan antar variabel. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.